menggunakan istilah weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar. Apakah yang membuat blog itu harus bayar? Menariknya, membuat blog tidak perlu dipungut biaya alias gratis. Beberapa situs penyedia blog gratis seperti Blogspot, Medium, WordPress, dan yang terbaru Wix.com. Namun dari beberapa situs di atas, situs Blogspot adalah yang paling sering digunakan para blogger. Apa kekurangan dari blog gratis? Tentunya ada. Yang pertama, terikat aturan penyedia blog atau status Anda menumpang pada domain untuk utama milik orang lain atau penyedia blog gratis. Yang kedua, terkesan kurang profesional atau dalam arti tidak ada nama perusahaan atau meskipun hanya blog diikuti nama perusahaan lainnya. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagai blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenalkan pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan. Namun demikian, ada juga blog yang bersifat sebaliknya atau non-interaktif. Dan ada juga risiko kejahatan dari blog ini. Yang pertama yaitu karena blog sering digunakan untuk menulis aktivitas sehari-hari yang terjadi pada penulisnya ataupun merefleksikan pandangan-pandangan penulisnya tentang berbagai macam topik yang terjadi, dan untuk berbagi informasi, blog menjadi sumber informasi bagi para hacker, pencuri identitas, mata-mata, dan lain sebagainya. Banyak berkas-berkas rahasia dan penulisan isu insensitif ditemukan dalam blog-blog. Hal ini berakibat dipecatnya seorang dari pekerjaannya, diblokir aksesnya, didenda, dan bahkan ditangkap. Aktivitas mengelola blog banyak dilakukan untuk segmen berita dan informasi. Tujuannya mirip seperti koran yang sudah lebih dulu ada, tapi blogging berkembang lebih cepat secara komparatif. Saat ini ada 7 jenis blog yang cukup populer, yaitu yang pertama blog pribadi, blog nice, blog multimedia, blog berita, blog perusahaan atau bisnis, blog afiliasi, dan reverse blog. Blog pribadi ini difokuskan pada sang blogger sendiri, atau dalam arti bukan pada audiens. Contohnya itu adalah Design for Making. Pemiliknya Erin Losner menceritakan tentang keluarganya, proyek pekerjaannya, dan refleksi dirinya. Yang kedua tadi adalah blog nice yang membahas topik tertentu, biasanya berkaitan dengan minat, skill, dan pengetahuan sang blogger. Yang ketiga adalah blog multimedia yang berjenis multimedia, misalnya video dan podcast. Jadi postingan yang diutamakan bukanlah tulisan. Yang selanjutnya keempat adalah blog berita. Nah, sesuai tipenya, konten dalam jenis blog seperti ini berfokus pada kejadian aktual serta informasi terbaru yang dirilis di industri tertentu. Tidak seperti blog lain, blog berita biasanya tidak menyertakan opini atau konten pribadi. Yang kelima adalah blog perusahaan atau bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk menarik pasar target dengan memposting konten seputar bisnis. Yang keenam adalah blog afiliasi, yang teknik pemasaran dengan mempromosikan produk dan layanan pihak ketiga melalui platform online. Nah, di sini ada beberapa struktur blog yang secara umumnya yang pertama itu header. Bagian ini adalah tempat kolom navigasi berada yang biasanya ada di bagian atas. Yang kedua, area konten. Disinilah tempat postingan terbaru atau sorotan highlight berada. Yang ketiga, sidebar. Pada area ini terdapat beberapa informasi tambahan seperti profil media, sosial author, dan postingan terpopuler. Yang keempat, footer terletak di bagian bawah yang memuat informasi seperti kebijakan privasi, disclaimer, dan informasi kontak. Nah, fungsi dan beberapa manfaat blog. Yang pertama yaitu sebagai ruang berbagi, yang kedua untuk menghasilkan uang, ketiga sarana menyalurkan hobi menulis, keempat membangun personal branding, lima memaksimalkan CEO website, keenam mendapatkan pelanggan baru.
Jadi, melalui blog, kita sebagai blogger bisa menuliskan pandangan, pendapat, serta berbagai hal lain yang dilakukan sehari-hari. Bahkan, kita bisa menjadikannya sebagai sumber penghasilan terlebih kalau kita fokus pada suatu topik unik yang bisa menarik pembaca.